Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadila Syariatul Husna dari kelas 12 Kimia Industri 1. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan sabun dan deterjen. Pembuatan sabun. Pengertian sabun. Sabun merupakan campuran minyak atau lemak nabati seperti minyak zaitun atau hewani seperti lemak kambing dengan alkali atau basa seperti natrium atau kalium hidroksida melalui suatu proses yang disebut dengan saponifikasi. Lemak akan terhidrolisis oleh basa menghasilkan gliserol dan sabun mentah. Secara tradisional, alkali yang digunakan adalah kalium yang dihasilkan dari pembakaran tumbuhan seperti arang kayu. Sifat dan karakteristik sabun. Sabun bersifat alkali atau basa. Sabun bersifat membersihkan. Sabun memiliki viskositas yang cukup besar. Jenis-jenis sabun. Ada sabun batang, sabun kalium atau shaving cream, sabun cair, sabun kesehatan atau healthy soap, sabun chips atau mini soap, sabun butiran atau sabun bubuk. Sekarang adalah pembuatan deterjen. Apa itu deterjen? Deterjen adalah campuran dari berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Dibanding dengan sabun, deterjen mempunyai keunggulan antara lain mempunyai daya cuci yang lebih baik serta tidak terpengaruh oleh kesadahan air. Bahan baku pembuatan deterjen. Bahan aktif yang berupa sodium lauryl sulfonat atau linear alkyl benzen sulfonat yang berfungsi sebagai pembersih yang memiliki busa banyak. Selanjutnya adalah bahan pengisi seperti sodium sulfat, tetrasodium pirofosfat, dan sodium sitrat. Bahan pengisi ini bersifat mudah larut dalam air, bubuk, dan berwarna putih. Lalu ada bahan penunjang yang sering digunakan adalah soda abu dan sodium tripolifosfat untuk meningkatkan daya bersih. Lalu ada bahan tambahan. Nah, di dalam bahan tambahan ini ada bahan adiktif yang tidak harus ada. Contohnya seperti karboksil metil selulos untuk mencegah menempelnya kotoran. Selanjutnya bahan pewangi dan yang terakhir adalah bahan anti foam. Mutu produksi industri sabun. Pertama, pengendalian bahan baku, minyak atau lemak. 2. Pengendalian kualitas proses. 3. Pengendalian kualitas produk akhir. Diagram alir proses pembuatan sabun. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan dari proses pembuatan sabun. Proses diawali dengan minyak dan larutan NaOH atau alkali dimasukkan ke dalam bak terbuka berpengaduk. Pada bak ini terjadi reaksi saponifikasi atau reaksi pembentukan sabun. Pada bak terbuka ini ditambahkan air sebagai pelarut dan juga garam untuk mempercepat pemadatan sabun. Selanjutnya, bubur sabun atau net soap yang didapatkan dari bak terbuka ini dialirkan menuju ke CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor. Pada tangki reaktor ini ditambahkan zat adiktif berupa pewarna, builder, dan juga parfum. Kemudian, bubur sabun dialirkan menuju ke pendingin untuk didinginkan atau dipadatkan. Padatan sabun kemudian dialirkan menuju ke mesin pemotong untuk dipotong dalam bentuk balok panjang. Sabun dalam bentuk balok panjang kemudian dikeringkan di dryer, lalu didapatkan sabun padat dalam bentuk balok panjang dengan kandungan air yang rendah. Selanjutnya diumpankan menuju ke mesin pencetak atau mesin stamping. Sabun yang telah dicetak kemudian diumpankan menuju ke mesin wrapping untuk dibungkus. Sabun yang telah dibungkus kemudian diumpankan ke mesin packing untuk diwadahi dalam kardus. Kemudian disimpan ke shop inventory atau gudang penyimpanan. Sekarang adalah pembuatan deterjen. Apa itu deterjen? Deterjen adalah campuran dari berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Dibanding dengan sabun,
Deterjen mempunyai keunggulan, antara lain mempunyai daya cuci yang lebih baik serta tidak terpengaruh oleh kesadahan air. Bahan baku pembuatan deterjen. Bahan aktif yang berupa sodium lauryl sulfonat atau linear alkyl benzen sulfonat yang berfungsi sebagai pembersih yang memiliki busa banyak. Selanjutnya adalah bahan pengisi seperti sodium sulfat, tetrasodium piroposfat, dan sodium sitrat. Bahan pengisi ini bersifat mudah larut dalam air, bubuk, dan berwarna putih. Lalu ada bahan penunjang, yang sering digunakan adalah soda abu dan sodium tripolifosfat untuk meningkatkan daya bersih. Lalu ada bahan tambahan. Nah, di dalam bahan tambahan ini ada bahan adiktif yang tidak harus ada. Contohnya seperti karboksil metil selulos untuk mencegah menempelnya kotoran. Selanjutnya bahan pewangi dan yang terakhir adalah bahan anti foam. Diagram alir proses pembuatan deterjen. Proses diawali dengan pembuatan bubur surfaktan, di mana alkyl benzena atau yang di sini adalah dodekyl benzena diadatkan masuk ke dalam sulfonator bersama oleum. Pada sulfonator, suhu dijaga pada 55 derajat Celcius sehingga menghasilkan campuran tersulfonasi yang kemudian dipompakan masuk ke sulfator. Dari sulfator didapatkan hasil berupa asam alkyl benzena, yang di sini adalah asam dodekyl benzena. Asam alkyl benzena ini kemudian dialirkan ke mixer dengan ditambahkan NaOH untuk menetralkan asam alkyl benzena. Dari sini didapatkan bubur surfaktan, yaitu natrium alkyl benzena. Kemudian bubur surfaktan ini dialirkan ke surge tank untuk menetralkan tekanan atau pengaman tekanan saat katup pengatur ditutup. Bubur surfaktan kemudian dialirkan menggunakan pompa menuju ke cooler untuk didinginkan. Dan setelah itu menuju ke tangki penyimpanan atau surfaktan storage. Nah, dari surfaktan storage bersama STPP atau sodium tripolifosfat dan bahan adiktif dialirkan menuju ke crusher. Di sini bahan-bahan diputar dengan mixer kecepatan tinggi hingga homogen. Pada crusher, sejumlah air dihilangkan dan campuran menjadi lebih kental dikarenakan adanya reaksi hidrasi dari sodium tripolifosfat. Campuran dialirkan ke drop tank untuk dipompakan menggunakan high pressure pump menuju ke bagian atas, yaitu high spray tower. Pada bagian atas menara, campuran disemprotkan, sedangkan pada bagian bawah dialirkan udara panas yang dihasilkan dari furnace. Dari proses ini dihasilkan butiran deterjen yang kemudian jatuh ke bagian bawah menara. Untuk uap panas yang naik melewati spray kemudian dialirkan menuju ke cyclone 1 untuk memisahkan uap panas dan juga partikel yang terikut. Nah, partikel yang terikut ini nantinya akan dimasukkan ke dalam crusher sebagai bahan baku awal. Sedangkan uap panas akan dilepaskan ke atmosfer, tetapi sebelumnya dialirkan menuju ke chimney atau stack. Butiran dari menara high spray tower ini dialirkan menggunakan konveyor dengan bantuan aliran udara dialirkan menuju ke cyclone 2 untuk dipisahkan dari uap atau panas yang masih terikut. Uap panas yang masih terikut dialirkan menuju ke cyclone 3 untuk pemisahan butiran dan uap panas di mana butiran akan diumpankan ke konveyor, sedangkan uap panas akan dilepaskan ke atmosfer, tetapi sebelumnya akan dialirkan menuju ke chimney atau stack terlebih dahulu. Butiran dari cyclone 2 kemudian diumpankan menuju ke pengayak atau vibrating screen untuk mendapatkan butiran dengan ukuran standar. Nah, butiran dari vibrating screen dan juga butiran dari cyclone 3 ini akan dialirkan menuju ke konveyor. Pada konveyor ditambahkan pengharum dengan cara disemprotkan yang kemudian diumpankan ke bagian packaging untuk di-packing sesuai dengan label dan kebutuhan konsumen. Terima kasih atas penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.